Dimulai dengan scene di mana terdapat sebuah keluarga yang baru pindah ke sebuah rumah. Keluarga itu berisikan seorang kepala keluarga bernama Inuyashiki Jiro, seorang istri bernama Marie Inuyashiki, seorang anak perempuan bernama Mari, dan anak laki-laki bernama Takeshi. Dari awal film ini dimulai, sudah terlihat bahwa keluarga ini tidak memiliki hubungan yang harmonis, terutama hubungan dengan ayahnya. Kedua anak Inuyashiki kerap menjawab ketus pertanyaan ayahnya, menunjukkan sikap yang buruk di depan ayahnya, bahkan mereka sering mengabaikan panggilan ayahnya. Itulah mengapa ayahnya sering merasa kesepian. Inuyashiki memang sudah tua dan memiliki fisik yang lemah. Inuyashiki bekerja di sebuah perusahaan air mineral olahraga. Ia kerap melakukan kesalahan di perusahaan itu, yang menyebabkan bosnya sering marah kepadanya. Pada suatu malam, Inuyashiki yang sedang kesepian di teras rumahnya tiba-tiba dihampiri oleh seekor anjing. Di leher anjing tersebut terdapat sebuah kertas berisi nama anjing itu, yaitu anjing itu diusir oleh pemiliknya dan merasa kesepian sama seperti Inuyashiki. Inuyashiki berniat memelihara anjing itu, namun istrinya langsung memintanya untuk membuang anjing tersebut sambil menyerahkan surat pemeriksaan ulang dari rumah sakit. Keesokan harinya, setelah melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit, Inuyashiki divonis mengidap kanker stadium 4 dan sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dokter memperkirakan hidupnya hanya tinggal 3 bulan saja. Inuyashiki mencoba melapor keluarganya dan ingin mengabarkan tentang penyakitnya itu. Namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Bahkan, Mari anak perempuannya dengan sengaja mengabaikan panggilannya. Setelah sampai di rumah pun, tidak ada kesempatan untuk Inuyashiki berbicara mengenai penyakitnya. Ia bahkan dilarang oleh Mari untuk datang ke pertemuan wali murid, karena Mari tidak mau teman-temannya nanti mengira ayahnya adalah kakeknya, karena ayahnya yang lemah dan sudah tua. Setelah itu, istri Inuyashiki juga memberitahu tentang Hanako yang tidak mau pergi dari rumah mereka, dan meminta Inuyashiki untuk segera membuangnya. Pada akhirnya, Inuyashiki tidak jadi memberitahu keluarganya tentang kanker yang dideritanya. Inuyashiki akhirnya pergi untuk membuang Hanako. Setelah melepaskan pengikat di leher Hanako, Inuyashiki lalu berlari agar Hanako tidak bisa mengikutinya lagi. Namun pada akhirnya, Hanako malah ikut berlari mengejar Inuyashiki seolah-olah ia tidak mau ditinggalkan olehnya. Sampai di tengah taman kosong, Inuyashiki tidak melihat tanda-tanda Hanako lagi. Ia pun berhenti, dan saat berbalik, ia begitu terkejut karena Hanako sudah berada di depannya. Inuyashiki pun akhirnya meminta maaf pada Hanako dan memeluknya. Di tempat yang sama, terlihat seorang remaja yang seperti sedang sedih dan duduk di sebuah kursi. Tiba-tiba taman yang tadinya gelap gulita itu diliputi sebuah cahaya yang sangat terang-benderang sampai Inuyashiki tidak bisa melihat apapun kecuali cahaya yang begitu terang. Setelah beberapa saat, sesuatu terjatuh dan membuat ledakan yang sangat besar. Setelah ledakan itu, Inuyashiki melihat bayangan-bayangan hitam yang sedang berjalan. Setelah beberapa saat, Inuyashiki pun terbangun di tempat yang sama, namun seperti tidak ada apapun yang terjadi. Saat terbangun, ia sadar bahwa ia masih bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata yang biasanya dia pakai karena penglihatannya yang sudah kurang. Semua hal menarik mulai terjadi semenjak insiden itu. Saat sampai di rumahnya, Inuyashiki makan bersama keluarganya. Ia memakan sup miso buatan istrinya dengan sangat lahap. Ia juga tiba-tiba merasa sangat haus tanpa alasan. Ia pun masuk ke dalam kamarnya karena merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Di sana juga ada Hanako yang sedang terbaring. Tiba-tiba keluar asap dari tangan Inuyashiki, dan ia pun segera membuka kemejanya. Ia
mencoba memeriksa sekujur tubuhnya dan tiba-tiba kukunya terbuka seperti robot. Setelah itu, tangannya juga membelah dan memperlihatkan alat seperti layarnya robot. Dan dari tangannya itu keluar sup miso yang tadi dia makan. Dengan keadaan yang masih kaget dengan badannya sendiri, ia menekan satu titik di lehernya dan kepalanya pun terbelah, menampilkan otak seperti sebuah robot. Ia perlahan berjalan untuk melihat ke arah cermin dan sangat terkejut melihat dirinya sendiri. Lalu istri Inuyashiki mengetuk pintu kamar dan seketika Inuyashiki berubah menjadi normal kembali. Di tempat lainnya menampilkan remaja yang juga terkena ledakan yang sama seperti Inuyashiki malam itu. Ia adalah Shishigami Hiro. Hiro memiliki seorang sahabat bernama Naoyuki Ando, atau yang biasa ia panggil Choco. Setelah pulang dari sekolah, ia langsung menemui Ando yang biasanya menghabiskan waktu untuk bermain game di kamarnya. Hiro pun menunjukkan kekuatan yang dimilikinya akibat ledakan itu kepada Ando. Ia membentuk tangannya layaknya seperti sebuah pistol, dan hanya dengan satu kata, "Bang," ia bisa menembak burung seperti pistol nyata. Setelah itu, Hiro juga menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu ia bisa dengan mudah menyalakan dan menggerakkan mobil hanya dengan ayunan tangan. Hiro berkata bahwa ia sekarang bukanlah seorang manusia, melainkan seorang superhero. Setelah itu, Hiro lalu memperlihatkan tubuh robotnya dengan senjata lengkap kepada Ando. Di sisi lain, Inuyashiki yang terus-menerus melakukan kesalahan di perusahaannya akhirnya dipecat oleh bosnya. Ia pulang dengan wajah yang sangat tidak bersemangat saat sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Ia melihat burung yang tergeletak seperti sedang terluka. Ia pun memegang burung itu dan dengan ajaib menyembuhkan penyakit burung itu. Burung itu lalu terbang meninggalkannya. Setelah hal itu, Inuyashiki mendengar suara seorang ibu yang sedang memohon kepada dokter agar anaknya yang sedang sakit kanker otak bisa disembuhkan. Inuyashiki menghampiri sumber suara itu dan melihat anak yang sedang terbaring lemah. Ia pun memegang kepala anak itu dengan kedua tangannya, dan seketika anak itu pun sembuh dan bangun. Inuyashiki menyadari kekuatannya adalah dapat menyembuhkan segala macam penyakit dengan kedua tangannya. Ia sangat senang bisa membantu orang lain. Situasi lalu berubah mendapatkan kelas di SMA. Di dalam kelas itu terdapat Hiro, Ando, Mari, dan anak-anak lainnya. Saat di dalam kelas, siswa-siswa laki-laki membuli dan meminta uang kepada Ando. Ando tidak bisa melawan. Hiro akhirnya geram dan langsung memegang erat tangan siswa yang membuli itu sampai ia kapok dan meminta maaf kepada Ando. Setelah kelas berakhir, Hiro dihentikan oleh panggilan dari seorang wanita bernama Watanabe Shion. Ia adalah teman sekelas Hiro dan mengaku menyukai Hiro sejak lama. Hiro pun berterima kasih dan langsung pergi meninggalkan Shion. Hiro adalah seorang anak dari kedua orang tua yang bercerai. Ibunya bekerja keras untuk menghidupinya, sedangkan ayahnya sudah menikah dan memiliki keluarga lagi. Malam harinya, Hiro mengunjungi keluarga ayahnya karena permintaan dari ibunya. Di sana, Hiro sempat ingin membunuh ayahnya dengan tembakannya. Tapi pada akhirnya ia mengurungkan niatnya itu dan menyampaikan salam ibunya kepada ayahnya. Saat di perjalanan pulang, Hiro masih mendengar percakapan keluarga ayahnya yang terdengar sangat bersemangat merencanakan liburan. Ia sangat marah, lalu ia berjalan menuju suatu rumah di mana ada keluarga yang sedang membicarakan rencana kuliah putrinya. Tanpa perlu mengulur waktu, Hiro langsung menembak ayah dan ibu dari keluarga itu. Anak gadis itu lalu berteriak minta tolong
agar tidak dibunuh. Tak disangka, teriakan minta tolong gadis itu didengar oleh Inuyashiki. Ia langsung berlari menuju arah suara itu. Setelah tiba di sana, seluruh keluarga itu sudah habis ditembak oleh Hiro. Inuyashiki berusaha menyelamatkan gadis itu, namun ia tersadar bahwa ia tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Melihat kehadiran Inuyashiki, Hiro langsung menembaknya juga. Namun ia hanya terjatuh dan tidak terluka sama sekali. Inuyashiki terbangun dan mengejar Hiro, namun Hiro sudah kabur dan terbang. Hai guys, Bali Film di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Inuyashiki part yang kedua. Buat kalian yang belum menonton part yang pertama, silahkan langsung menonton part yang pertama dulu ya, supaya kalian bisa mengerti alur ceritanya. Kami peringatkan di video ini berisikan full spoiler. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja. Kabar tentang pembunuhan satu keluarga dengan cepat tersebar di seluruh kota. Ando yang mengetahui kekuatan Hiro merasa curiga dengannya. Ia merasa bahwa Hiro lah yang membunuh satu keluarga itu. Alasannya karena polisi tidak menemukan satu peluru pun yang menancap di tubuh korban penembakan itu. Sama seperti kemampuan Hiro yang menembak tanpa peluru. Karena takut, Ando pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Sesampainya di rumah, Hiro diberitahu oleh ibunya untuk tinggal bersama keluarga ayahnya. Karena ibunya mengidap kanker pankreas. Ia merasa sudah tidak sanggup lagi membiayai hidupnya dengan Hiro. Tentu saja Hiro langsung menolak. Ia pun memeluk ibunya dengan erat. Dan tanpa sadar, pelukannya itu membunuh semua sel kanker yang ada pada ibunya. Inuyashiki tiba di rumah dengan keadaan rumah yang sedang ribut. Istrinya yang sudah ditipu, Mari yang tidak ingin berkuliah, dan Takashi yang mencuri di dompet ibunya. Mari pun bertanya kepada ayahnya, apakah ia bisa melindungi keluarganya? Inuyashiki lalu merenungi semua yang dikatakan oleh Mari, dan menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi kepada keluarganya. Saat tengah menyalahkan dirinya, ia tidak sengaja mendengar doa Ando. Ando berdoa agar sahabatnya tidak membunuh orang lagi dengan kekuatannya. Mendengar hal itu, Inuyashiki bertekad melindungi semua orang dari Hiro. Ia lalu mencoba terbang dengan kekuatannya bersama Hanako. Ia menghampiri Ando yang tengah berdoa. Setelah itu, Inuyashiki menceritakan hal yang terjadi padanya dan Hiro malam itu kepada Ando. Ando lalu bertanya, apakah ada kelemahan Hiro yang bisa dimanfaatkan untuk melemahkannya? Inuyashiki menjawab bahwa kelemahannya adalah Submiso. Ia yakin bahwa Hiro juga lemah terhadap Submiso sama sepertinya. Keesokan harinya, Ando lalu memberitahu kepada Inuyashiki apa saja yang bisa dilakukan oleh Hiro. Inuyashiki mencoba kekuatan menembak sama seperti Hiro. Namun ia hanya bisa menggerakkan sedikit target tembakannya. Ia tidak bisa menembak seperti Hiro. Ando pun memintanya untuk lebih yakin dengan apa yang dilakukannya. Di tempat lainnya, Hiro yang sedang bersama ibunya dicegat oleh beberapa polisi. Ia lantas berlari dan kabur. Ia sangat kuat, sehingga dengan mudah melumpuhkan para polisi yang mengejarnya. Ia juga menembak beberapa polisi yang mengejarnya dan kabur dengan terbang ke udara. Berita tentang Hiro lantas langsung menyebar ke seluruh negeri. Hiro langsung menjadi buronan semua orang akibat perbuatannya itu. Ia hanya bisa mendengar semua berita tentangnya. Tak disengaja, Shion lalu bertemu dengan Hiro saat sedang dalam perjalanan pulang. Ia langsung membawa Hiro ke rumahnya karena ia hanya tinggal dengan neneknya. Setelah berlatih kekuatannya dengan Ando, Inuyashiki akhirnya bisa menembak seperti Hiro. Setelah lelah berlatih, Inuyashiki kehausan dan meminum air mineral olahraga yang diproduksi oleh perusahaannya. Namun ia kembali memuntahkan air itu, sama seperti sup miso yang ia makan waktu itu. Ando pun menyimpulkan
bahwa kelemahan Inuyashiki dan Hiro adalah sesuatu yang mengandung garam. Kasus yang terjadi pada Hiro membuat ibunya sangat kaget dan frustasi yang pada akhirnya bunuh diri. Mendengar berita kematian ibunya, Hiro sangat marah. Dengan telapak tangannya, Hiro bisa muncul di layar televisi, komputer, dan handphone manapun yang ia mau. Lalu ia muncul di layar-layar para penulis komentar kebencian untuk ibunya dan dirinya. Tanpa ampun ia menembak semua orang yang menulis hal buruk tentangnya. Dalam semalam, ia menembak puluhan orang. Hiro mengakui perbuatannya kepada Shion dan menunjukkan tubuh aslinya. Ia bahkan membawa Shion terbang dengan kekuatannya. Ia berkata bahwa ia akan melindungi Shion dan neneknya karena hanya mereka yang ia punya. Shion sangat ingin Hiro berhenti membunuh orang lagi. Selain berita pembunuhan brutal yang dilakukan oleh Hiro, televisi juga memberitakan tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada orang-orang yang sembuh berkat seseorang pria yang belum diketahui identitasnya. Hiro mendengar berita itu pun menyimpulkan bahwa orang dalam berita itu sama sepertinya. Polisi tiba di rumah Shion, menyergap dan menyusup untuk menangkap Hiro. Melihat hal itu, Hiro langsung melindungi tubuh Shion. Polisi menembakkan peluru tanpa henti ke arah Hiro dan Shion. Hiro kebal dari apapun, jadi ia bisa melindungi Shion. Hiro juga langsung menembak semua polisi yang berada di dalam rumah Shion. Setelah menembak semua polisi, ia melihat Shion dan bahkan neneknya terkena peluru dan tewas di tempat. Hiro dengan penuh dendam terbang meninggalkan rumah Shion. Keesokan harinya, TV kembali memberitakan kejadian penembakan di rumah Shion. Inuyashiki yang melihat hal itu meminta seluruh anggota keluarganya untuk tidak pergi kemana-mana dan menjauhkan diri dari layar apapun. Namun lagi-lagi, tidak ada yang mau mendengarnya. Sesuai dugaan Inuyashiki, Hiro semakin brutal. Ia menampilkan dirinya pada semua layar yang menyala dan langsung menembak tanpa henti kepada semua orang yang ada di jalanan. Satu persatu orang terjatuh dan mati. Tidak ada yang bisa menghentikan Hiro karena ia sangat dendam akibat kematian orang-orang yang ia sayangi. Inuyashiki yang melihat hal itu tidak bisa tinggal diam. Ia pun bergegas ingin menyelamatkan semua orang. Sebelum ia pergi, Ando memberikan sebotol air yang bisa ia gunakan. Dengan bantuan Inuyashiki, Ando muncul di semua layar dan meminta semua orang untuk mematikan semua ponsel, komputer, dan layar yang menyala agar Hiro tidak bisa muncul dan membunuh lagi. Karena sudah tidak bisa lagi muncul di layar, Hiro menyebarkan bom yang ada di punggungnya dan meledakkan gedung-gedung yang ada. Sukses sudah 2 kali tuh, mulun nah. Nah, 8870, so sukses. Coba bilang, tadi menit tanggal 3. Inuyashiki lalu datang menemui Hiro dan meminta Hiro untuk menghentikan perbuatannya. Inuyashiki memperingatkan kepada Hiro untuk berhenti membunuh lagi. Inuyashiki lalu menembak Hiro dan berhasil menjatuhkannya. Dengan ekspresi yang marah, Hiro lalu mengejar Inuyashiki yang terbang melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Tidak seperti Hiro yang biasa menggunakan kekuatan terbangnya, Inuyashiki justru masih belum terbiasa dan beberapa kali menabrak benda-benda di depannya. Saat sedang dikejar, Inuyashiki mendengar suara lemah Mari meminta tolong karena gedung tempat ia berada juga terkena oleh bom. Inuyashiki sempat tertangkap oleh Hiro karena ia tidak fokus setelah mendengar suara anaknya yang meminta tolong. Ia pun terus mencari keberadaan Mari. Ia tak henti-hentinya menabrak gedung, kereta, bahkan helikopter. Namun Hiro juga tak menyerah dan terus mengejar Inuyashiki. Ia bertekad membunuh Inuyashiki yang sudah berani menghentikannya. Mereka lalu berhenti di atas sebuah gedung.
Hiro pun merasa harus menambah energinya. Saat akan membuka air botol miliknya, Inuyashiki dengan segera menembak air botol itu agar Hiro menjadi lemah. Hiro lantas langsung merebut air mineral milik Inuyashiki untuk menambah energinya. Setelah meminum air milik Inuyashiki, Hiro menyerang Inuyashiki tanpa ampun, mengejar dan melemparkan bom dengan bertubi-tubi, dan mereka pun terbang sampai keluar bumi. Sampai pada akhirnya Hiro berhasil menangkap Inuyashiki. Saat akan menyerang dengan kekuatan bomnya, Hiro malah mengeluarkan air. Hal ini terjadi karena air mineral yang ia rebut dari Inuyashiki adalah air garam. Ando dan Inuyashiki sudah merencanakan itu semua untuk membuat Hiro lemah. Inuyashiki tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia lalu menembakkan bom ke arah Hiro dan membuatnya terjatuh. Inuyashiki lalu pergi ke gedung tempat Mari berada. Setelah melihat Mari tergeletak di sana, ia segera memegang wajah Mari untuk menyembuhkannya. Namun Mari tetap tidak sadar. Ia tidak menyerah. Ia pun menekan dada Mari berkali untuk menyadarkannya.